Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Lespita, saya dari Ekonomi Syariah 5B, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu, Debbie Arisandi, MBA. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi Sistem Informasi Manajemen. Materi yang pertama yaitu BI. BI adalah cara bagaimana organisasi menggunakan aplikasi perangkat lunak teknologi dan metode untuk mengelola sejumlah besar informasi yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang bersumber baik dari internal data perusahaan maupun sumber eksternal. Pengambilan keputusan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengambilan keputusan tingkat operasional, yang merupakan keputusan yang paling banyak diambil karena level ini staf berhubungan langsung dengan langganan dan transaksi rutin. Keputusan yang dilakukan banyak yang harus mengikuti kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan guna menghadapi situasi yang terjadi. Yang kedua, pengambilan keputusan tingkat teknikal. Pada tingkat teknikal, staf menggunakan BI untuk mendukung keputusan tingkat manajerial yang mempengaruhi sebuah unit bisnis atau departemennya. Keputusan ini butuh lebih banyak akumulasi informasi untuk dirangkum dalam berbagai analisa, guna memonitor keberhasilan dan rencana kerja berikutnya. Contohnya, keputusan terkait rencana marketing, pengembangan produk, anggaran departemen, progres proyek, dan pertumbuhan penjualan harian atau mingguan. Selanjutnya, yang ketiga, pengambilan keputusan tingkat strategis. Pada tingkat strategis, keputusan dipergunakan untuk menentukan arah jangka panjang perusahaan. Pengaruh perusahaan akan dapat meliputi keseluruhan organisasi hingga ke penyedia, pelanggan, dan bahkan industrinya. Materi yang kedua, sumber data intelijen bisnis. Sumber data intelijen bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber internal. Database transaksional merupakan data utama dalam BI yang digunakan dalam operasional bisnis sehari-hari. Perusahaan menggunakan data warehouse untuk mengambil sebagian atau seluruh data dari banyak database dan memindahkannya ke suatu komputer server lainnya. Kegunaannya adalah agar data dari berbagai sumber yang berbeda dapat diatur dan diubah menjadi satu kesatuan database guna mendukung permintaan dan analisa data yang kompleks. Yang kedua, sumber eksternal. Cloud merupakan sumber data yang berada dalam server yang berada di luar perusahaan dan bisa dimiliki secara bersama-sama oleh pengguna lainnya dan diakses secara online. External database, berbagai sumber data eksternal yang dapat dibeli atau dimiliki publik seperti website, blog, wiki, jaringan sosial, berbagai foto, kumpulan video, forum diskusi, dan berbagai pesan teks yang dapat ditarik oleh aplikasi BI. Selanjutnya, materi yang ketiga, tantangan dan tren sistem enterprise. Enterprise system sulit diimplementasikan. Mereka membutuhkan perubahan organisasi yang luas, investasi perangkat lunak baru yang besar, dan penilaian yang cermat tentang bagaimana sistem ini akan meningkatkan kinerja organisasi. Enterprise system tidak dapat memberikan nilai yang diharapkan jika diterapkan di atas proses yang cacat, atau jika perusahaan tidak tahu bagaimana menggunakan sistem ini untuk mengukur peningkatan kerja. Enterprise system melibatkan banyak modul perangkat lunak yang kompleks yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Enterprise system tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi yang mendalam, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara bisnis beroperasi. Tren pada sistem enterprise. Saat ini, vendor enterprise application menjadi lebih fleksibel, berkemampuan web seluler, dan mampu berintegrasi dengan sistem lainnya. Vendor
Enterprise Application telah menambahkan fitur Business Intelligence untuk membantu manajer memperoleh informasi yang lebih bermakna dari sejumlah besar data yang dihasilkan dari sistem ini. Oke, materi yang selanjutnya, Sistem Enterprise. Enterprise System atau dikenal juga dengan Enterprise Resource Planning (ERP) didasarkan pada sekumpulan modul perangkat lunak yang terintegrasi dan memiliki basis data umum dan terpusat. Basis data mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen dari dalam perusahaan dan dari sejumlah besar proses bisnis yang menunjang seperti manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan pemasaran, serta sumber daya manusia. Basis data memastikan data selalu tersedia untuk berbagai aplikasi yang mendukung pada semua lini aktivitas bisnis internal suatu organisasi. Perusahaan yang mengimplementasikan enterprise software harus memilih fungsi sistem yang ingin digunakan dan kemudian memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis terdefinisikan dalam perangkat lunak. Jika enterprise software tidak sesuai dengan cara bagaimana organisasi melakukan bisnisnya, perusahaan dapat membangun ulang beberapa perangkat lunak untuk mendukung bagaimana proses bisnis mereka bekerja. Namun, umumnya enterprise software luar biasa rumit dan kustomisasi besar-besaran dapat menurunkan kinerja sistem dan menyulitkan integrasi proses dan informasi yang merupakan manfaat utama sistem. Selanjutnya, enterprise system menjadi sangat bernilai karena meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi yang menyeluruh untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasi di lokasi berbeda menggunakan enterprise system untuk menegakkan standar praktik bisnis dan mengelola data sehingga semua orang melakukan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Sebagai contoh, perusahaan Coca-Cola mengimplementasikan SAP Enterprise System untuk membakukan dan mengkoordinasikan proses bisnis penting di 200 negara yang berbeda. Tanpa enterprise system, kurangnya standarisasi di seluruh perusahaan dapat menghalanginya perusahaan tersebut untuk mengoptimalkan daya beli di seluruh dunia. Untuk mendapatkan harga bahan baku yang lebih rendah dan dari bereaksi cepat terhadap perusahaan pasar perusahaan yang sukses menerapkan enterprise system, antara lain Kroos, Alcoa, Unilever, dan Samsung. Materi yang terakhir, Sistem Supply Chain Management atau SCM. Sistem manajemen rantai pasokan Supply Chain Management atau SCM merupakan solusi untuk mengatasi skalabilitas dan kompleksitas rantai pasokan. Rantai pasokan perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk mengadakan bahan baku dan distribusi barang dan produk. Bahan-bahan baku ini diubah menjadi produk antara dan produk jadi, hingga didistribusikan kepada pelanggan. Keseluruhan proses ini menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, outlet retail, dan pelanggan untuk memasok barang atau jasa dari level sumber hingga level konsumsi. Selanjutnya, ketidakefisienan dalam rantai pasokan seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang dimanfaatkan, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi sering disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu bisnis merencanakan rantai pasokan mereka, atau supply chain planning, atau perangkat lunak untuk membantu mereka menjalankan langkah-langkah rantai pasokan, atau supply chain execution.
Sistem supply chain planning memungkinkan perusahaan untuk memodelkan rantai pasokan yang ada, menghasilkan perkiraan permintaan untuk produk, dan mengembangkan sumber yang optimal dan rencana produksi. Supply chain execution mengelola aliran produk melalui pusat distribusi dan pergudangan untuk memastikan bahwa produk dikirim ke lokasi yang tepat dengan cara yang efisien. Selanjutnya, selama ini model rantai pasokan umumnya menggunakan push-based model atau mendorong produk dari produsen ke konsumen, atau pull-based, memproduksi barang setelah penerimaan atau menarik pesanan dari konsumen. Namun, internet dan teknologinya memungkinkan untuk beralih dari rantai pasokan berurutan menjadi mengalir ke berbagai arah secara bersamaan di antara anggota jaringan rantai pasokan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.